Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sedalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah, melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk melawat setiap kami. Engkau hadir untuk menjamah setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memulihkan, untuk menyembuhkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mau bahas tentang my identity in Christ. Kami percaya biar hikmat, marifat dari Tuhan, biar membuka pikiran hati kami agar kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu dari salib-Mu Tuhan, agar Engkau saja yang ditinggikan dan Engkau saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Wah, masa anak muda shalomnya gitu ya. Shalom teman-teman. Kurang keras. Shalom teman-teman. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Ya gitu dong ya, anak muda masa lemah ya. Atau misalnya kurang semangat. Jadi saya mengucap syukur, harus semangat karena kenapa? Saya jauh-jauh datang dari Sydney, Australia ya. Tanggal 14 saya datang di sini, kemudian di Cirebon kemarin, dan hari ini saya berada di sini. Jadi saya jauh-jauh datang ke tempat ini. Kenapa? Saya mau diajak pelayanan di sini, saya mau. Karena ketika saya sebelum S1 Pak, sebelum S1 saya sudah pelayanan di tempat ini. Saya S2 pun udah pelayanan di tempat ini. Sekarang sekalipun saya jauh di Sydney, Australia, saya tetap mau pelayanan di tempat ini karena saya menganggap IMED Cirebon atau MDC Cirebon adalah rumah saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Amin. Sebelum saya bahas tentang my identity in Christ atau identitas kita dalam Tuhan, saya akan berikan sebuah ilustrasi ya. Jadi sebuah botol itu kalau diisi dengan air putih harganya berapa? Harganya Rp5.000. Dan botol kalau diisi dengan jus harganya berapa kira-kira? 15 atau Rp20.000. Dan botol kalau diisi dengan madu harganya berapa? Harganya bisa Rp100.000. Dan botol kalau diisi dengan parfum yang sangat mahal, itu harganya berapa? Harganya bisa sampai jutaan rupiah. Tetapi kalau botol diisi dengan air got, air comberan, kira-kira harganya berapa? Nggak ada harganya, botol itu akan dibuang ke tempat sampah, lalu tidak dihiraukan orang. Jadi tahukah bahwa kehidupan kita seumpama sebuah botol. Jadi harga atau nilai kita tidak ditentukan oleh kemasan luarnya kita. Namun yang menentukan kita mahal atau tidak, yaitu apa? Apa yang diisi di pikiran kita, apa yang diisi di hati kita. Amin. Amin. Jadi makanya kita harus menjalani kehidupan ini secara berkualitas. Makanya kita harus menjalani kehidupan ini secara bermakna. Kita jangan sama seperti botol yang apa? Kosong. Kita jangan sama seperti botol yang tidak bernilai. Makanya di waktu yang tepat ini, di tempat yang tepat, kita mau sama-sama isi pikiran kita dengan apa namanya? Firman Tuhan. Kita mau isi hati kita dengan namanya apa? Firman Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan juga berkata bahwa segala tulisannya diilhamkan Tuhan. Berguna untuk apa? Mengajar. Berguna untuk apa? Menyatakan kesalahan. Berguna untuk apa? Memperbaiki kelakuan, dan terakhir apa? Mendidik orang di dalam kebenaran. Saya mau mendengar di sini, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Yang siap katakan amin. Oke, jadi saya akan bahas tentang my identity in Christ, yaitu identitas kita di dalam Tuhan. Identitas kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oke, jadi apa itu artinya identitas? Identitas itu adalah jati diri atau ciri-ciri. Kalau bisa saya sederhanakan, identitas itu apa? Artinya adalah karakteristik unik
yang membuat seseorang berbeda-beda. Kita next slide. Sama seperti contohnya saya. Jadi siapakah saya? Saya adalah John Blatan, ya. Saya dosen di salah satu universitas di Jakarta. Kemudian saya orang Flores, karena papa saya orang Flores. Kemudian saya lahir besar di Makassar dan pastinya saya orang Kristen, ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang membedakan saya dengan orang lain. Dan bisa juga dilihat dari KTP, saudara, ya. Kita next slide. Jadi di sini ada beberapa KTP orang yang namanya unik-unik. Di Jawa Timur, Kabupaten Malang, namanya apa? Selamat Hari Natal. Namanya ada Selamat Hari Natal, ya. Lebih parah lagi, ada di Jawa Timur, Kabupaten Manyu, Banyuwangi. Namanya adalah Tuhan, astaga. Gak boleh ini namanya Tuhan, ya. Nah, kemudian di Provinsi Lampung ada yang namanya apa? Satria Baja Hitam. Ada yang tahu di sini? Gen Z ada yang tahu Satria Baja Hitam? Kayaknya sudah jarang di RCTI, ya. Satria Baja Hitam. Yang terakhir ada yang punya SIM namanya apa? Selamat Dunia Akhirat. Ada juga yang namanya Selamat Idul Fitri. Semualah ada nama-nama yang unik. Nah, itulah yang membedakan orang dengan yang lain. Ada identitas. Bisa dilihat dari KTP, bisa dilihat dari paspor. Saudara kalau ke luar negeri pasti yang dipakai adalah paspor. Itu yang membedakan apakah nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kita next. Oke, jadi sekarang teman-teman mengerti tentang apa itu identitas. Sekarang kita belajar di Alkitab. Kita buka di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca berganti-gantian, ya, supaya kita aktif. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Oke, di ayat 1, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, saya baca ayat 3, dan seterusnya. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2 sama-sama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat keempat. Sama-sama kita baca. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Silakan duduk, saudara. Oke, jadi kita tahu bahwa di sini berbicara tentang identitas juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa pada akhir-akhir zaman ini, dikatakan hari-hari terakhir, yaitu akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, sombong, tidak peduli agama, memberontak terhadap orang tua, tidak mengasihi, dan lain sebagainya. Dikatakan lebih menuruti hawa nafsu, artinya lebih menuruti dosa. Dan di ayat kelima dikatakan secara lahiriah, artinya adalah secara identitasnya dia, mereka menjalankan apa? Ibadah mereka. Jadi secara identitas mereka itu percaya kepada Tuhan. Secara identitas mereka itu setiap minggu mungkin ibadah, atau setiap hari apa dia ibadah. Jadi seperti itu. Jadi kita dikatakan bahwa jauhilah orang-orang yang punya identitas seperti itu, karena berbahaya. Dan ada begitu banyak yang buruk, merusak kebiasaan yang baik, ya. Kita next slide. Ini nih pergaulan anak muda zaman sekarang nih, pacaran anak remaja zaman now. Saya bacakan sedikit, ya, Ini tulisannya agak alay, ya. Jadi dia katakan seperti ini, sudah panggil ayah bunda lagi, ya, nggak boleh gini, ya. Dikatakan seperti ini, ayah sudah 1 bulan kita selalu bersama, asik. Bunda cinta banget sama kamu, asik. Bunda harap ayah tidak berpaling dari bunda dan ayah.
forever. Wah, keren nih. Yang terakhir ini. Happy anniversary yang ke 1 bulan. Hah, 1 bulan anniversary? Wah, ini bahaya banget ya. Kemudian semoga makin langgeng ya kamu yang pertama dan terakhir. Ya sayang, asik. Ada yang seperti ini? Coba angkat tangan, kita salibkan dia. Kamu gak seperti itu? Oke, kita kembali ke slide tentang krisis identitas. Jadi tentang mudah terpengaruh, saudara ya. Saya beberapa bulan sudah tinggal di Sydney, Australia. Saya memperhatikan kehidupan dari orang-orang Australia, khususnya anak-anak mudanya, saudara ya. Jadi mereka itu suka antri di bar ya. Jadi orang-orang pacaran, anak-anak muda, mereka itu di Sydney itu ada ratusan bar, ada ratusan klub di situ. Jadi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, mereka antri untuk pergi ke bar. Jadi kebiasaannya mereka seperti itu, saudara. Mereka ke bar. Nah, kemudian pagi, siang, malam, apa yang mereka minum? Yaitu bir. Ini kebiasaannya mereka seperti itu. Lalu pakaian mereka itu kurang bahan semua. Jadi seksi-seksi gitu. Kemudian anak SMP, kalau di sini kan anak SMP atau SMA kan roknya di sini di bawah lutut ya. Nah, mereka di sini lebih gila lagi. Jadi nggak tahu di sana sangat-sangat free country soalnya. Kemudian di sana itu dilegalkan yang namanya LGBT ya. LGBT. Jadi perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Saya melihat dengan mata kepala saya, mereka ciuman di mana-mana. Jadi misalnya mereka ciuman di jalan, di bus, di kereta. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, mereka ciuman di depan mata saya. Saya kan jijik juga ya. Jijik juga seperti itu ya. Nah, jadi itu sudah biasa buat mereka. Nah, kemudian mereka itu masih remaja pun mereka sudah berhubungan intim. Jadi SMP, SMA saya baca surveinya dikatakan bahwa sekitar 40-50% mereka sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah. Di Indonesia seperti apa? Di Indonesia itu ada namanya KPAI. Jadi Komisi Perlindungan Anak di Indonesia mengatakan 62% anak di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Jadi seperti itu. Jadi berbahayanya adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Colek kiri kanan katakan, hati-hati dong pergaulan ya. Lebih bagus bergaul di gereja ya. Yang kedua, yaitu kehilangan semangat. Nah, kehilangan semangat ini karena dia nggak punya tujuan hidup, ya, nggak punya tujuan hidup. Ada di sini yang diputusin pacarnya, langsung dikatakan, saya pengen bunuh diri aja ya. Ada yang seperti itu ya. Ada yang pernah WhatsApp, wah, kak saya pengen bunuh diri. Kenapa? Diputusin pacar. Nah, ini dia bahaya ya. Nah, kemudian kehilangan semangat karena mungkin diejek, dihina, dibully seperti itu ya. Kemudian suka ngambek karena mungkin dimarahin gurunya atau orang tuanya. Itu lalu mereka sering posting di media sosial ya. Kata dia si anak Gen Z ini mengatakan bahwa ini guru marah-marah mulu, ini orang tua marah-marah mulu ya. Jadi suka ngeluh di media sosial seperti itu. Karena kehilangan semangatnya. Yang ketiga, perasaan tidak aman. Nih dikatakan yang ketiga, atau bisa sering orang katakan adalah insecure. Ya, ada di sini yang insecure? Ada? Perasaan tidak aman. Nah, di sini dikatakan bahwa ada begitu banyak orang yang insecure, merasa dirinya jelek, ya, tentang penampilan mungkin ya, atau jerawatan, atau gemuk. Gemuk sekarang sudah diganti kosakatanya ya, namanya gemoy. Gemoy ya, bukan gemuk lagi. Terus kurus, mungkin pendek atau mungkin jomblo. Jadi orang sering membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Jadi lihat di media sosial, wah hidupnya jauh lebih enak, jauh lebih tentram, maka dia lihat, wah kehidupan ini jauh lebih baik. Jadi intinya bahwa kehidupan orang banyak yang banyak yang insecure, tidak aman. Kita next slide dulu yang, nah ini dia. Ada juga istilah insecure karena FOMO. Jadi semua teman-temannya itu pakai iPhone. Apa yang terjadi? Dia mau beli iPhone tapi dia jual ginjalnya, saudara ya.
Dia jual ginjalnya, iPhone mungkin harga 21 juta sampai 30 juta. Dia jual ginjalnya untuk bisa beli yang namanya iPhone. Ada yang seperti itu? Jadi karena dia ikut-ikutan mau punya iPhone, dia sampai jual ginjalnya, saudara ya. Yang terakhir itu adalah mudah putus asa ya. Mudah putus asa karena ada begitu banyak masalah, tantangan dalam kehidupannya. Dia cepat putus asa atau cepat menyerah. Jadi itulah kebanyakan orang yang krisis identitas. Jadi teman-teman mengerti ya tentang krisis identitas. Next. Nah, ini dia kisah anak Raja Wali dan anak ayam. Dengarkan baik-baik ya. Jadi secara singkat aja. Jadi ada telur Raja Wali yang jatuh ke kandang ayam. Lalu si ibu dari ayam ini mengerami telur-telur ayam sama telur Raja Wali yang satu ya. Yang satu. Ketika itu lahirlah atau menetaslah si burung Raja Wali dan si anak ayam tersebut. Lalu si anak Raja Wali ini hidup di kandang ayam. Dia berpikir, dia bertindak, dia berkata-kata. Karakternya si anak Raja Wali ini seperti siapa? Si anak ayam tersebut. Betul nggak? Nah seperti itu. Jadi identitasnya dia lupakan bahwa dia ini adalah anak Raja Wali. Dia lupakan bahwa dia ini bisa terbang lebih tinggi. Dia lupakan bahwa makanannya dia bukan cacing, tetapi makanannya adalah ikan salmon. Ya seperti itu ya. Jadi si Raja Wali ini melupakan identitasnya dia. Nah suatu ketika dia keluar dari kandang tersebut lalu dia melihat ke atas. Dia mengatakan, wah bagus banget itu burung yang di atas ya. Seperti burung mungkin Raja Wali yang terbang tinggi. Dan dia mengatakan sama anak ayam yang lainnya, pengen dong seperti dia bisa terbang lebih tinggi. Terus anak ayam yang di sampingnya bilang gini, kamu itu ayam, jangan mimpi kamu bisa terbang tinggi seperti itu. Kita ini ayam, identitas kita ayam, seperti itu. Jadi dia diejek, dia diejek bahwa dia ini adalah seorang anak ayam, padahal dia ini Raja Wali, saudara ya. Nah, suatu ketika dia sudah tumbuh dewasa, lalu dia pergi ke tebing, di ujung tebing gitu. Nah, tiba-tiba si ayam itu iseng mendorong si anak Raja Wali itu. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, wah mati nih, saya mati, akan jatuh ke bawah, akan mati. Tetapi dia mengepakkan sayapnya, ternyata dia baru sadar bahwa identitasnya dia adalah seekor Raja Wali. Mengerti ya? Jadi itulah kisahnya. Jadi kita harus tahu identitas kita dalam Tuhan. Next, ada contoh dari Raja Nebukadnezar ya. Jadi Daniel, Sadrak, Abednego. Di sini kisahnya itu Raja Nebukadnezar di Babilonia ingin mengambil jadi orang-orang Israel terbaik seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang mereka ganti identitasnya si orang-orang Israel ini adalah mereka mengganti makanannya mereka. Yang pertama ya. Yang kedua, mereka mendidik dia untuk apa? Untuk bekerja pada raja, saudara ya. Yang ketiga, mereka mengganti nama mereka sama seperti ini ya. Jadi Daniel artinya Tuhan hakim saya, tapi diganti jadi Belsasar menjadi dewanya mereka, pangeran dewa Bel. Yang Hanaya diganti yang harusnya namanya dikasih Tuhan menjadi Sadrak, diterangi oleh dewa matahari. Misael arti namanya siapa yang seperti Tuhan, menjadi Mesak, siapa yang seperti dewa Sak. Yang keempat dikatakan Arsaria, Tuhan menolongku, menjadi Abednego, pelayan dewa Nego. Jadi artinya teman-teman, dunia ingin merubah identitas kita. Dunia ingin merubah bahwa kita ini bukan anak-anak Tuhan. Kita ini bukan terang dan garam. Kita ini bukan saksi Kristus dalam dunia ini. Jadi dunia sedang mempengaruhi kita. Mengajari kita agar kita keluar dari hal-hal tersebut. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Oke. Next. Ini adalah ada 3 identitas kita dalam Kristus. Yang pertama adalah anak Allah. Sama-sama katakan anak Allah. Oke. Jadi di Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya di dalam namanya.
Ini kita harus baca sama-sama karena ini ayat kunci kita ya. Roma 8 ayat 29 mengatakan sama-sama, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kita ini anak-anak Allah. Colek kiri kananmu, katakan, saya ini anak Allah. Kamu ini anak Allah. Ya. Amin. Disiapkan dulu videonya, ada videonya ya. Nah, di sini katanya kita ini anak Allah ya. Tetapi kalau misalnya ada yang suka di sini BTS atau Blackpink mungkin. Jadi kalau ada yang suka BTS, Blackpink, wah kalau nonton itu seru banget. Wow. Bisa berapi-api. Kalau ibadah wah lemes ya. Lemes seperti itu. Kemudian kalau nonton bola, ada yang sini pasti cowok-cowok suka bola ya. Jadi kalau nonton bola itu bilang golnya luar biasa, tapi kalau lagi penyembahan wah biasa aja. Haleluya gitu ya biasanya. Jadi ada banyak perbedaannya. Ada yang di sini yang suka main game? Ada yang suka main game? Ada? Pasti banyak yang suka main game ya. Mungkin PUBG atau Mobile Legends dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Pasti main berjam-jam, tapi kalau misalnya baca Alkitab, diajak pergi kesan, diajak pergi ibadah, wah nggak mau. Wah, colek kiri kanannya yang suka anak-anak muda yang main game, ya colek ya, jangan main game terus ya. Nah, seperti itu. Oke, ya kita lihat satu video ini ya, ada videonya. Ini sudah dikasih tahu ya di papan itu, jangan dilihat, tidak boleh dilihat ke dalam ya. Nah, jangan dilihat, tidak boleh lihat ke dalam lubang. Tapi orang tetap ngeyel ya, tetap lihat ya. Jangan dilihat, tidak boleh dilihat ke dalam lubang. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari video ini? Kan dikatakan di situ jangan lihat ke dalam lubang. Yang kedua, tidak boleh lihat ke dalam lubang. Sudah tahu dilarang, tapi masih tetap aja dilihat. Kenapa kira-kira? Penasaran. Nah, sama juga dengan namanya apa? Dosa. Ah, itu dia. Katanya kita anak Allah, tapi kita bergaul dengan namanya dosa ya. Jangan seperti itu. Jadi wah, nggak boleh misalnya pornografi, nggak boleh yang namanya pacaran tidak sehat, nggak boleh luka batin sama kayak tadi ya. Videonya sangat luar biasa, dramanya sangat luar biasa sekali. Kemudian kepahitan tidak boleh, tapi orang saja tetap penasaran yang namanya apa dosa seperti itu, saudara ya. Yang bahayanya adalah anak-anak cewek ini ya. Jadi teman-teman tahu nggak kalau misalnya tas Gucci sama tas murahan apa bedanya? Kalau misalnya tas murahan itu datang orang itu dipegang-pegang ya, pegang-pegang karena murah.
Mungkin harganya 100.000, 200.000. Tapi teman-teman tahu nggak, kalau tas Gucci harganya 100 juta, 200 juta, tahu nggak si pelayannya itu ngapain? Dia ambil sarung tangan, ya, diambil sarung tangan, kemudian dia buka boxnya, lalu dia ambil dengan perlahan-lahan, lalu dia kasih lihat orangnya. Seperti itu. Jadi beda tas yang mahal sama tas yang murah. Cewek-cewek di sini jangan jadi apa? Murahan. Ya, colek kiri kanan katakan mahal dong, jangan murahan ya. Kalau misalnya ada yang cowok yang pegang-pegang bilang gini, dalam nama Yesus, saya tolak, saya tengking dalam nama Yesus gitu. Ada, jadi gitu, jadi kagetin dia ya, supaya dia nggak boleh pegang-pegang ya. Jadi karena kita ini mahal di hadapan Tuhan. Amin, amin. Oke. Next slide. Nah, ini adalah the power of knowing your identity. Jadi apa namanya? Ketika kita tahu identitas kita, kita punya apa namanya? Kekuatan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Matius 3 dikatakan bahwa dia dibaptis dan ada suara dari langit mengatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, kemudian di Matius 4 di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus 3 kali dicobai setelah dia apa? Puasa 40 hari 40 malam. Ujian pertama dia dicobai apa? Identitasnya dia. Dikatakan apa? Jika engkau anak Allah. Dikatakan seperti itu. Artinya kan identitasnya yang diserang. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi apa? Roti. Tuhan Yesus balas juga dengan firman Tuhan. Dikatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan apa? Dari firman Tuhan. Dari apa yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 6 mengatakan, jika engkau anak Allah, diserang lagi identitasnya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke tanah. Maka ada malaikat akan menopang engkau. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Cobaan yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Dia diperlihatkan semua kerajaan Allah. Dan dia mengatakan, sembahlah aku, maka aku akan memberikan semua kekayaan ini kepadamu. Tuhan Yesus berkata bahwa hanya kepada Tuhan sajalah engkau berbakti. Dan kepada Tuhan sajalah engkau menyembah. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melawan si jahat? Kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak Allah. Sama-sama katakan, saya adalah anak Allah. Amin. Yang kedua, secara cepat aja. Yang kedua adalah kita adalah garam dan terang dunia. Ya, dikatakan di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nanti teman-teman baca di rumah. Intinya adalah garam berbicara tentang apa? Pengaruh. Garam berbicara tentang sedikit tapi punya pengaruh yang luar biasa. Sama dengan makanan, ya, jangan garamnya kebanyakan, sedikit aja sudah membuat masakan itu jadi enak. Sama seperti anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Jadi sesuatu yang kecil punya pengaruh, punya dampak yang luar biasa. Kemudian berbicara tentang terang. Berbicara tentang terang artinya jadi berkat buat banyak orang. Sama dengan Yusuf. Ya, Yusuf itu dia bisa menjadi berkat karena dia bisa membaca mimpi. Nanti akan ada kelaparan yang luar biasa, tapi karena dia bisa membaca mimpi, dia bisa menjadi berkat buat banyak orang sehingga orang banyak tidak mati pada zaman itu. Amin. Jadi artinya bahwa kita ini adalah, identitas kita adalah garam dan terang dunia. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada 3 hal yang saya bahas bagaimana identitas kita dalam Kristus. Yaitu pertama anak Allah. Yang kedua adalah garam dan terang dunia. Yang ketiga adalah kita ini adalah saksi Kristus. Ini saya berikan kesaksian, yaitu Nick Fujisik. Dia ya kita tahu semua ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dan dia ketika dia sekolah pada masa kecilnya, dia dihina, diejek, dibully di sekolahnya. Dan dia mengatakan sudah beberapa kali dia pengen bunuh diri karena dia nggak tahu identitasnya dia.
Dia pengen bunuh diri karena wah masa depan saya seperti apa. Dia punya crisis identity, ya. Dia punya krisis identitas di dalam kehidupannya dia. Makanya dia pengen bunuh diri. Nah berkali-kali dia pengen bunuh diri, tidak jadi. Lalu ayahnya memperkenalkan dia kepada Tuhan Yesus. Lalu dia dia mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Singkat cerita, dia menjadi seorang motivator yang sangat luar biasa, ya. Kalau dia berbicara di suatu negara, pasti ada ribuan orang yang datang mau mendengarkan dia. Dia seorang gembala juga. Dia seorang penulis buku bestseller juga. Jadi Tuhan pakai Nick Vujicic menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi saksi Kristus. Dia menjadi terang dan garam. Dan dia percaya dia ini adalah anak Allah. Amin. Jadi Nick Vujicic ini sangat luar biasa sekali. Gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Seperti orang normal lakukan. Dia punya satu istri pastinya. Dan ada 4 orang anak. Amin. Tuhan dahsyat, amin. Oke, yang terakhir saudara ya. Next. Ini memiliki identitas solid dan benar. Secara singkat aja. Nah di sini ada... Yang pertama, dapatkan identitas kita dari firman Tuhan. Jadi jangan dari apa kata orang, ya. Identitas kita ini siapa? Kita ini anak Allah. Kita ini berharga. Kita ini biji mata Tuhan. Kita ini orang yang masa depan kita yang luar biasa. Jadi kita harus tahu bahwa hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, bukan apa kata media sosial, apa kata orang lain dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, identitas yang benar menghasilkan otoritas, sama kayak tadi ya. Jadi ketika dia punya otoritas, apa yang terjadi? Dia bisa, Tuhan Yesus bisa mengalahkan si jahat. Mengalahkan si jahat, lalu dia bisa menaklukkan si jahat karena kenapa? Dia tahu dia itu adalah anak Allah. Yang ketiga, otoritas memampukan produktivitas. Artinya apa? Pemahaman yang benar akan identitas kita akan menuntun kita pada hidup yang maksimal. Maksimal artinya apa? Kita menjadi garam, kita menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Amin. Oke, next. Sekarang relax. Ini kesaksian saya yang terakhir. Di tahun 2019 saya buka usaha. Ada di Bekasi, ada di Jakarta. Next lagi, ini yang di Bekasi, next ini yang di Jakarta. Saya buka usaha namanya KPK, jadi Kopi Pasir Kekinian. Keren banget namanya? Enggak ya? Ya sudah. Nah jadi KPK, Kopi Pasir Kekinian, bukan Komisi Pemberantas Korupsi, bukan. Tapi KPK. Nah di situ saya buka di tahun 2019 dan puji Tuhan tahun 2020 itu bulan bulan 4 itu kita tahu bahwa COVID-19 datang dan puji Tuhan usaha saya bangkrut. Puji Tuhan ya. Jadi usaha saya bangkrut, disitulah terjadi yang namanya krisis identitas. Saya kehilangan semangat pastinya, kehilangan semangat karena tidak punya tujuan hidup. Karena usaha sudah 2 cabang tapi tutup juga ya. Kemudian saya putus asa juga, menyerah, aduh gimana ya, masa depan saya seperti apa, saya bingung saudara. Nah ketika itu saya iseng-iseng, jadi saya menciptakan sebuah buku yaitu 16 menit hafal tesis. Kita next. Nah itu dia, saya jual di Shopee, Tokopedia, ada di TikTok Shop juga. Sekarang TikTok Shop sudah tutup. Nah saya jual di Shopee dan Tokopedia ini dan puji Tuhan, banyak yang membeli saudara dari seluruh Indonesia dan ada juga yang di luar negeri. Nah, jadi di sini buku saya itu apa yang saya keluar yang saya bangkrut yang kemarin itu dikembalikan Tuhan dengan cara seperti ini. Jadi penjualan buku saya pada saat online, pada waktu itu kan orang beli buku atau beli nggak tahu bikin apa di rumah, mungkin mereka beli buku saudara. Jadi ada begitu banyak orang yang membeli buku saya dan puji Tuhan, apa yang saya keluar bangkrut pada waktu itu Tuhan balikan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya juga berbagi ke panti-panti asuhan. Nah ini dia panti asuhan yang pertama yaitu Permata Hati, di sini sering. Nah kemudian kedua ada di panti asuhan Pondok Merpati. Yang ketiga
Ini yang terakhir di tahun 2023 nih, bulan Juni apa Juli lupa. 2023 ini Panti Asuhan Kalvari, saudara ya. Jadi saya berbagi kasih ke panti-panti asuhan ketika buku saya laku di e-commerce, saudara. Kita bagi beras mungkin atau minyak atau misalnya kecap dan lain sebagainya, pakaian layak pakai dan lain sebagainya. Jadi saya berbagi, saudara. Next. Nah sekarang saya puji Tuhan, sekarang saya beberapa bulan kemarin saya ada di Sydney, Australia, saudara. Jadi sekarang saya statusnya adalah student, saudara ya. Student di Sydney, Australia, bekerja juga. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Saya tidak beasiswa, saya bayar sendiri. Kalau tidak beasiswa bayar sendiri itu sangat mahal, saudara. Harus punya uang setengah miliar. Tapi karena anugerah daripada Tuhan, saya bisa visa student saya bisa granted dan saya bisa kuliah dan bekerja di sana. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Amin. Jadi kita bisa jadi berkat, kita menjadi anak Allah, kita menuruti segala firman Tuhan, kita percaya nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Kita percaya bahwa identitas kita adalah identitas anak Tuhan. Nah ini dia saya simpulkan identitas kita dalam Kristus. Yang pertama apa? Sama-sama. Yang kedua apa? Yang ketiga, saksi Kristus. Kita bangkit berdiri. Ya, saya minta kunci D. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang punya krisis identitas dalam kehidupannya. Apakah itu mereka mudah terpengaruh oleh pergaulan? Apakah itu mereka kehilangan semangat karena tidak punya tujuan hidup? Apakah mereka punya insecure atau rasa tidak aman dalam kehidupannya? Atau mereka punya cepat putus asa, cepat menyerah dalam kehidupannya? Mereka krisis Tuhan, identitas. Dan pada hari ini kami mau kembalikan identitas kami yang benar, yaitu kami ini anak Allah. Kami ini adalah garam dan terang dunia. Kami adalah saksi Kristus. Kami percaya kehidupan kami bisa menjadi saksi buat begitu banyak orang di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kau setia, takkan meninggalkan, kan ku percaya, dan ku milikmu. Katakan kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku. Sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Ubah hatiku seputih hatimu, selus salibmu, kasihmu. Katakan biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu.
Sama-sama katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu. Sepertimu, sepertimu. Mari kita pada hari ini bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya datang sekedar datang, tapi kita mau komitmen dengan Tuhan. Tuhan, ubah hati kami seperti hatimu, ubah pikiran kami seperti pikiranmu, ubah kehidupan kami seperti serupa, segambar dengan Engkau. Kami ini anak-Mu Tuhan. Tutup matamu, jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Biar engkau kembali kepada kehidupan yang lama, kepada kehidupan yang baru. Firman Tuhan katakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Tutup matamu, jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Siapa di sini yang ingin berubah hidupnya, ingin diubahkan, ingin dipulihkan, angkat tangan kanan. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada yang melihatmu, satu pun tidak ada yang melihatmu. Biar Tuhan sendiri yang melihatmu. Angkat tanganmu. Lebih tinggi lagi, angkat tanganmu. Jangan malu kiri kananmu, tidak ada yang melihatmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, yang mengangkat tangan pada hari ini, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau menjamah setiap hati mereka. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kami. Kami percaya Engkau menjamah melawat setiap kami. Biar hati-hati yang penuh dengan sukacita selalu mengalir dalam kehidupan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, lebih keras lagi. Tuhan Yesus, aku mengaku semua dosa-dosaku. Ampuni aku Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau telah mendebus hidupku dengan darah-Mu Tuhan. Aku mau menerima Engkau. Aku menjadikan Engkau juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Aku sudah menjadi milik-Mu. Aku sudah menjadi anak-Mu. Aku tidak mau berbalik dari kehidupan lamaku Tuhan. Aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau yang menuntun kami. Roh Kudus-Mu yang menjamah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya ingin berdoa buat saudara yang mengangkat tangan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya hari ini terjadi pemulihan. Hari ini terjadi kelepasan Tuhan. Hari ini terjadi kemenangan demi kemenangan. Hari ini kami percaya ada penjamahan Tuhan di dalam hati-hati kami. Terima kasih Bapak buat hari ini. Biar Engkau saja yang bekerja. Setelah ibadah ini pun Engkau terus berbicara kepada hati anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Kami percaya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saya berdoa Tuhan secara khusus buat Pak Wim yang Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, sukacita dalam kehidupannya. Biar hamba-Mu ini melayani Engkau
terus menerus Tuhan. Kau memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kami percaya biar kehidupannya menjadi berkat buat begitu banyak orang. Kami berdoa juga buat leaders di tempat ini, Pak Alexi, Pak Hazen dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan, semua yang leaders tempat ini, buat Kamega juga Tuhan. Semua yang bertanggung jawab di acara Natal juga, kami percaya semua jerih lelah mereka, kami percaya Tuhan sudah sediakan. Kami mengucap syukur sebab tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Kami percaya Engkau yang melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.